Jadi hari ini awal bulan April 1 2024 dengan currency USD JPY. Sebenarnya ini adalah kondisi consolidating dari USD JPY. Kita bisa perhatikan bahwa tidak ada perubahan yang begitu signifikan dari pergerakannya. Ini nggak usah kita lihat, ambil tipis saja, samaan. Tidak ada pergerakan yang begitu signifikan, nggak berhasil berdekat resisten dan mengalami penurunan, consolidating. Tapi kondisi sekarang dia mulai ada compression untuk mengalami penguatan. Jadi trend line-nya lama-kelamaan mengalami peningkatan ya. Dia tidak sama lagi seperti sebelum-sebelumnya yang menunjukkan area yang sama aja, drop di area yang sama. Sekarang ini ada penguatan. So apa yang bisa kita perhatikan, lebih better kita menunggu saat dia breakout ya. Jadi baik itu nge-sell ataupun nge-buy, lebih better kita menunggu saat dia breakout. Jadi ketika dia breakout naik di atas resisten, kita bisa entry. Resistannya ini di 151.4, ingat itu ya. Jadi teman-teman bisa buletin aja, misalnya 151.4 atau 151.45 gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kenapa dibuletin aja ya, biar kita paham bahwa memang berhasil breakout. Dan ingat ya, breakoutnya adalah breakout candlestick H1, momentumnya di badinya, bukan ketika dia hanya menunjukkan pergerakan breakout seperti ini. Ini nggak breakout namanya. Kayak gini, ini nggak breakout. Karena ini breakout tapi dia false breakout karena nggak jadi kan. Makanya kita entry adalah di next candlestick-nya, bukan ketika dia berhasil close di candlestick pertamanya. Untuk apa ya? Menjaga risk kita agar tetap aman. Dan bagaimana jika dia nggak berhasil breakout? Misalnya 151.4-nya nggak di breakout ya, maka dia akan kembali masuk ke zone consolidating. Walaupun consolidating yang terakhir ini akan terbatas ya. Jadi sulit bagi dia untuk drop lebih bawah dibandingkan compression-nya. Maka menurut saya sendiri, ketika mau entry di USD JPY di hari ini aja, patokannya adalah breakout only. Jadi bisa pilih buy stop atau sell stop. Sell stopnya lumayan jauh sebenarnya di 151.0 ya. Jadi ada perbedaan 40 pips lah kalau misalnya teman-teman mau entry. Untuk buy sendiri targetnya dekat 151.7, 151.9. Ya, 151.9 lah area teratas yang bisa dicapai, atau 151 atau 152.0 itu bisa. Untuk sell-nya sendiri juga sama ya, nggak gitu jauh, dekat aja 150.7. Jadi patokannya lebih better kita nge-buy sebenarnya lebih better kita untuk nge-buy dibandingkan kita melakukan sell. Kenapa? Karena masuknya masa konsolidasi sampai sell-nya itu pun belum tentu 151.0 ini akan di breakout sama area yang dilakukan di USD JPY. Jadi buy jadi pilihan kita saat ini untuk USD JPY dengan memperhatikan pergerakan nanti ya di jam-jam selanjutnya. Apalagi ketika masuk di jam 2, di jam 3 itu baru kita lihat volume yang terbentuk. Dan ingat ya teman-teman, hari ini itu masih ada banyak negara-negara yang holiday di 1 April. UK, Germany, Switzerland, Italy, France, Spain, Australia, Hong Kong, New Zealand, terus ini full. Jadi kan ada beberapa negara yang masih libur ya. Jadi kenapa kita harus santai-santai aja, karena pergerakan harganya juga nggak akan begitu signifikan sih gitu. Kecuali nih yang kayak XAUUSD. Kalau XAUUSD kan berbeda karena memang kemarin ada news ketika kita libur dan itu cukup berdampak signifikan terhadap pergerakannya. Jadi semoga kita bisa profit di USD JPY dengan fokusnya untuk buy terlebih dahulu di hari ini.